terkait dengan aksi yang kemarin dilaksanakan di kantor pusat PTMA Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Senin 6 Oktober kemarin, yang berujung dengan pengerusakan, ya, anarkisme dan sebagainya. Maka kami melihat yang pertama tentu berkenaan dengan aksi yang anarkis, kita semua saya kira sepakat tidak setuju. Namun yang kedua yang juga menjadi perhatian kita adalah mengapa sampai itu semua terjadi. Maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ada persoalan yang sangat mendasar berkenaan dengan persoalan pertimahan ini, yaitu adalah terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Apa kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok masyarakat itu? Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan plus keamanan. Nah, seandainya kalau 6 kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka saya kira masyarakat sudah dapat dikatakan sejahtera, dan apa yang kemarin kita saksikan itu tidak perlu terjadi. Hari ini 6 kebutuhan dasar ini tidak mendapat jaminan dari negara. Bahkan bisa dikatakan negara abai atas pemenuhan 6 kebutuhan dasar masyarakat ini, 6 kebutuhan pokok masyarakat ini. Di sisi lain, di depan mata mereka, ya, tempat mereka tinggal, negeri mereka tinggal, itu ada kekayaan alam yang sangat luar biasa, yang itu tidak bisa mereka rasakan, gitu. Nah, sehingga akhirnya rakyat menuntut haknya. Nah, maka di sini saya kira pemerintah harus mulai memprioritaskan persoalan ini. Bagaimana negara menjamin terpenuhinya 6 kebutuhan pokok masyarakat, ya, kebutuhan dasar masyarakat ini. Nah, ini menjadi tugas dan tanggung jawab negara. Nah, kalau kita bicara dalam konsep pengelolaan tambang dalam pandangan Islam, bahwa untuk tambang-tambang yang depositnya besar, depositnya banyak, ya, termasuk kita bicara tentang timah, maka seharusnya pengelolaan ini tidak diserahkan kepada individu. Pengelolaan ini tidak diserahkan kepada swasta, baik asing maupun dalam negeri. Lalu siapa yang harus mengelolanya? Nah, disinilah kemudian peran negara untuk mengelola itu semua, ya, mengelola tambang itu, dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pemenuhan 6 kebutuhan dasar itu, minimal ini, gitu. Dan ini tidak hanya bicara tentang timah, bicara tentang seluruh pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Betapa negeri ini sangat kaya akan sumber daya alam, tapi ternyata tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Kenapa? Karena sebagian besar tambang di negeri ini, sumber daya alam di negeri ini dikuasai oleh swasta, diserahkan pengelolaannya kepada swasta, baik asing maupun dalam negeri. Sehingga, ya, sebagian besar hasil dari pengelolaan tambang itu masuk ke kantong mereka, yang seharusnya itu masuk ke kantong negara untuk menjamin pemenuhan 6 kebutuhan dasar masyarakat tadi, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Nah, kalau ini terpenuhi, maka sebenarnya substansinya, ya, adalah bukan pada persoalan rakyat bisa menambang atau tidak. Substansinya adalah bahwa bagaimana, ya, 6 kebutuhan dasar ini terpenuhi. Kalau 6 kebutuhan dasar ini terpenuhi, saya kira bagi masyarakat, baik mereka yang ikut menambang ataupun mereka tidak ikut menambang, itu nggak jadi persoalan, saya kira. Jadi, selama 6 kebutuhan dasar ini mampu dijamin oleh negara. Jadi saya kira di sini letak persoalannya, di mana Rasulullah SAW pada saat itu beliau sebagai seorang kepala negara di Madinah, selain sebagai nabi tentunya, beliau tidak memberikan pengelolaan tambang garam yang depositnya banyak, depositnya besar kepada individu. Lalu yang kedua, Rasulullah menjamin pemenuhan 6 kebutuhan dasar masyarakat ini, sehingga terciptalah masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang aman, ya, masyarakat yang kemudian mereka tidak harus sampai demo, apalagi sampai anarkis untuk menuntut hak-hak mereka. Saya kira inilah dampaknya ketika pengelolaan sumber daya alam ini tidak dikembalikan kepada Islam. Yang terjadi adalah kerusakan di mana-mana.